Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Istiqomah, NPM 203801006, Prodi S1 Farmasi dari Universitas Semalahayati dengan mata kuliah Biologi Sel. Apa kabar semuanya hari ini? Harus semangat ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi sel, yaitu komunikasi antar sel dengan cara kontak langsung. Kenapa sih komunikasi sel ini menjadi bagian penting dari mata kuliah biologi sel? Karena komponen terkecil penyusun tubuh manusia adalah sel. Dan untuk menghasilkan suatu respon yang dapat kita rasakan adalah dapat merespon dari suatu sinyal sel-sel tersebut berkoordinasi dan bekerja sama dengan sel-sel lainnya. Maka dari itu disebut dengan komunikasi sel. Adapun arti singkat dari komunikasi sel, yaitu komunikasi sel adalah interaksi antara satu sel dengan sel yang lainnya ataupun antara sel dengan lingkungannya. Ada yang tahu apa sih tujuan dari komunikasi sel itu? Tujuan dari komunikasi sel adalah agar setiap organ di tubuh kita dapat memastikan produksi sehingga dapat menjaga kehidupan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi sel dengan cara kontak langsung. Komunikasi sel secara kontak langsung itu seperti apa sih? Mari kita pelajari. Dapat dilihat dari gambar berikut ini. Itu sel dapat berkomunikasi dengan cara kontak langsung. Contohnya, komunikasi yang terjadi ketika pertukaran ion pada sel dalam jaringan, yaitu dengan sel target mensekresikan hormon yang akan diterima kembali oleh sel target tersebut, yang konsekuensinya bisa mengaktifasi atau menghambat sel tersebut. Dengan cara sel responsif terhadap substansi yang dihasilkan oleh sel itu sendiri. Proses komunikasi sel dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, penerimaan atau reception. Merupakan pendeteksi sinyal yang datang dari luar sel oleh sel target. Sel kimiawi terdeteksi apabila sinyal itu terikat pada protein seluler, biasanya pada permukaan sel yang bersangkutan. Kedua yaitu transduksi yang diawali dengan mengikat molekul sinyal mengubah protein reseptor. Tahap transduksi ini mengubah sinyal menjadi suatu bentuk yang dapat menimbulkan respon seluler spesifik pada sistem setelan pengikat epinefrin ke bagian luar protein reseptor. Dalam membran plasma, sel hati berlangsung melalui serangkaian langkah untuk mengaktifkan glikogen fosforilase. Dan tahap terakhir yaitu berupa respon. Pada tahap ini, pensinyalan sel, sinyal yang ditransduksikan akhirnya memicu respon seluler spesifik. Respon ini dapat berupa hampir seluruh aktivitas seluler seperti katalis oleh suatu enzim penyusun ulang sitoskeleton atau pengaktifan gen spesifik di dalam nukleus. Berikut ini adalah contoh gambar komunikasi sel secara kontak langsung.
Bagaimana sih cara sel-sel tersebut itu berkomunikasi? Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara sel-sel tersebut berkomunikasi. Yang pertama adalah dengan membentuk gap junction sehingga terjadi hubungan antara sitoplasma dari kedua sel. Yang kedua yaitu dengan mengadakan kontak langsung melalui molekul khusus pada membran yang akan memberikan sinyal pada reseptor sel target. Dan dapat dilihat dari gambar berikut ini. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, dengan pelepasan messenger atau bahan kimia mediator yang bertindak sebagai sinyal untuk dikirim ke sel sasaran yang jauh letaknya. Dan dapat kita lihat dari gambar berikut ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan komunikasi sel secara kontak langsung. Terkait kurang dan lebihnya, dengan saya